Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti dahsyat dan luar biasa. Tapi apa kabarnya nih? Dahsyat dan luar biasa juga, Kak. Kak Fani gimana kabarnya? Pasti dong dahsyat dan luar biasa juga. Apalagi kita akan bersekolah minggu di mana, Kak? Di rumah aja. Nah, hari ini kita sekolah minggu bersama Kak Fani dan Kak Fia. adik-adik yang di rumah. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, adik-adik di rumah, yuk siapkan dulu hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya, siapkan juga persembahannya. Nah Kak, hari ini sekolah minggu kita temanya tentang apa sih Kak? Tema kita pada hari ini adalah karya keselamatan. Nah, kita juga merayakan perayaan Hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Paskah atau hari turunnya Roh Kudus. Dan yang kedua adalah Hari Pertanian GKE. Dan kita merayakan UM Sunday atau perayaan persekutuan GKS sebagai anggota UM. Dan subtema kita pada hari ini adalah Roh Kudus memenuhiku. Dan naskah Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Baiklah adik-adik, karena di sini Kak Fani dan Kak Fia sudah siap untuk memimpin ibadah, adik-adik di rumah juga sudah siap untuk beribadah. Mari kita berdiri adik-adik yang di rumah, kita menyanyi lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa memulai ibadah sekolah minggu kami kembali. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Kita membuka hati kita sebelum kita membuka kitab kita. Karena setiap firman yang kita dengarkan nanti akan tumbuh dalam hati kita dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah adik-adik, kita menyanyi sama-sama menyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Adik-adik tentu masih ingat bahwa sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan tugas penting kepada para murid-Nya, yaitu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa Dia menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Namun, untuk melaksanakan tugas penting tersebut, Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Dia berkata kepada murid bahwa Bapanya yang di surga akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Ini merupakan penghiburan dan janji yang sangat indah bagi para murid. Karena itu, murid-murid dengan setia menanti janji Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik, setiap hari Pentakosta, semua orang berkumpul. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang bergemuruh memenuhi rumah. Saat para murid duduk berdoa, dan tampaklah kepada mereka
lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, bersama dengan peristiwa ini, keajaiban terjadi. Murid-murid dapat berkata-kata dalam berbagai macam-macam bahasa yang baru. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya? Apakah mereka sedang mabuk oleh anggur manis? Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tidak mabuk oleh anggur manis, tetapi Roh Kudus yang memenuhi mereka, membuat mereka berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari berbagai penjuru negeri yang berkumpul di hari Pentakosta. Padahal murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah belajar bahasa lainnya. Hal ini membuat orang-orang menjadi tercengang dan kagum akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, sesungguhnya peristiwa itu adalah penggenapan apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Roh Kudus adalah penolong dan juga penghibur yang Allah berikan agar kita mampu melaksanakan amanat agung Yesus, yaitu untuk menjadikan seluruh bangsa murid-Nya. Hari Pentakosta. Anak-anak pasti ada yang mengetahui seperti apa itu hari Pentakosta. Anak-anak yang terkasih, hari Pentakosta adalah hari di mana seluruh umat Kristen memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul. Hari Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Artinya, pesan firman Tuhan kita hari ini tentang hari Pentakosta adalah lanjutan dari rangkaian karya keselamatan Allah. Dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Kalau anak-anak ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum Dia terangkat kembali ke tahtanya, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa akan diberikannya seorang penolong untuk menolong orang-orang yang percaya kepada Kristus supaya betul-betul terus merasakan bahwa
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada untuk kita. Di mana saja kita berada, apapun yang kita lakukan, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Percayakah kita? Tentu saja. Kita percaya Roh Kudus memang tidak berbentuk. Roh Kudus pun memang tidak kelihatan. Tetapi Roh Kudus itu benar-benar nyata. Seperti Tuhan Yesus yang senantiasa hidup dan ada nyata di dalam dunia ini. Anak-anak, meskipun Roh Kudus tidak kelihatan, tidak berbentuk, namun Dia nyata, kita akan percaya akan hal ini. Ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib karena kasih-Nya yang besar bagi kita, ketika kita percaya bahwa Dia bangkit di hari yang ketiga setelah Dia mati, dan ketika kita percaya bahwa Dia naik ke sorga, kembali ke tahtanya, Dia memiliki tempat sebagai seorang raja. Ketika itu pula kita pun pasti percaya, meskipun tidak bisa melihat keberadaan Roh Kudus, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya nyata dalam hidup kita. Jadi anak-anak yang terkasih, selalulah rasakan kehadiran Roh Kudus. Dan memang benar, Roh Kudus akan selalu ada di hati dan hidup kita. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, selamat Hari Pentakosta. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami begitu bersukacita karena satu hal lagi, Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Satu hal lagi, Tuhan telah mewujud nyatakan apa yang menjadi janji-Mu Tuhan. Terima kasih, nyata bahwa Tuhan selalu membuktikan dan nyata Tuhan itu setia. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami boleh dengarkan dan atas limpahnya sukacita di hati kami karena Tuhan terus menunjukkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih juga, kami percaya dan yakin Engkau selalu memberkati bangsa dan negara Indonesia. Tolong kami untuk terus berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi pemimpin dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, ke pelosok-pelosok desa. Tuhan menyertai pemimpin sehingga mereka senantiasa membawa rasa untuk terus membawa kami mengalami kebaikan Tuhan melalui pekerjaan mereka, melalui takutnya mereka akan Tuhan, melalui hormatnya mereka bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jikalau kami boleh sama-sama merayakan Hari Pentakosta, juga Hari Pertanian GKE, dan perayaan Persekutuan GKE sebagai anggota UM, di mana GKE menjadi anggota di Persekutuan Internasional Gereja ini. Mari ya Tuhan, dalam sukacita ini kami berdoa penuh pengharapan di dalam Roh Kudus. Tuhan juga memberi berkat atas tanah ladang milik GKE di mana-mana tempat. Tuhan, Engkau juga buat agar GKE semakin menjadi berkat dan berkembang maju, membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Pakailah GKE untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah GKE supaya GKE terus berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai apa yang menjadi harapan doa kami selama ini. Kami juga ya Tuhan mau bawa dalam doa anak-anak kami yang akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Berikan anak-anak kami semua kesehatan, kecerdasan, supaya mereka terus rajin berdoa, rajin baca firman, menjadi anak juga yang rajin untuk melakukan segala hal yang baik, menjadi anak yang santun, menjadi anak yang pintar, dan mengasihi orang tua
dan siapapun yang ada di sekitar mereka. Topangan doa kami juga untuk orang tua dari anak-anak yang kami layani. Berikan kasih-Mu Tuhan, berikan kelemah lembutan untuk orang tua, supaya mereka dapat mengurus, membimbing anak-anaknya penuh dengan kasih sayang yang Tuhan berikan. Kesehatan, kesejahteraan, umur yang panjang, Tuhan memberkati pekerjaan dan aktivitas orang tua terkasih. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang dikasihi oleh anak-anak sekolah minggu kami di Jemaat GKEE Patang. Juga kakak-kakak yang ada di tim multimedia yang setia memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan di bagian mereka masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluan mereka, dan biarkan hati sebagai hamba selalu mereka miliki, dan terutama ungkapan syukur mereka selalu ada di hati mereka, karena Tuhan telah memberikan keselamatan, dan itu membawa seluruh pelayan anak untuk terus mensyukuri hal ini, menjadi berkat, menjadi panutan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah ajarkan kami semua berdoa Bapa kami, dan doa ini akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Demikian maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Adik-adik dapat menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah dan mengirimkan video adik-adik menghafal ayat hafalan untuk ditayangkan pada minggu depan. Nah adik-adik, setelah kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi, adik-adik tahu nggak apa aja buah Roh Kudus itu? Kak Fani tahu nggak Kak? Tahu dong, ada kasih, terus ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik, untuk lebih menghafal lagi, kita sama-sama bernyanyi yuk. Musik kakak. Inilah
menyiapkan persembahan kita, masukkan uang persembahan dalam amplop. Di amplop tulis nama dan lingkungan, dan jangan lupa tulis juga persembahan sekolah minggu. Kemudian adik-adik dapat serahkan ke gereja melalui orang tua ataupun guru sekolah minggu lingkungannya masing-masing. Atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada kami semua. Sehingga sekarang Tuhan kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberikannya dengan sukacita, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sembari kita mengumpulkan persembahan kita menyanyi lagu Tuhan Yesus naik ke surga, karena kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Musik Kak. Adik-adik, kini tiba saatnya kita diakhiri ibadah kita. Sesuai dengan ibadah kita yang sudah kita dengarkan firman Tuhan tadi, bahwa Roh Kudus itu sudah hadir dalam hidup kita. Hadir dalam hati Kak Fani, hadir dalam hati Kak Pia, dan adik-adik yang ada di rumah. Nah, oleh karena sudah hadirnya Roh Kudus, maka kita pun harus semangat, harus selalu mengucap syukur, dan harus selalu tahu bahwa Roh Kudus selalu memulihkan hati kita. Mari kita bersemangat, kita membakar api Roh Kudus kita dengan menyanyi lagu Ya Roh Kudus. Musik Kak. Amin. Api kudusmu yang berkuasa.
tentu saja masih bersukacita dan masih berlimpah syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena Engkau setia menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Tuhan, syukur ini pun kami ungkapkan karena terima kasih Engkau juga terus menyertai kami dimanapun kami ada, seperti apapun keadaan hati kami. Engkau datang memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau ada untuk menghilangkan rasa takut kami karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu online kami hari ini dan akan berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tentu saja sukacita dan syukur selalu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, dari cerita tadi kita dapat mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada dalam setiap langkah kita, baik itu ketika anak-anak berada di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Roh Kudus akan menjaga dan memelihara kita semua. Jadi adik-adik jangan takut ya, sebab ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai. Roh Kudus juga menuntun kita untuk berani memberitakan Injil dan mengajak orang-orang untuk mengenal Yesus. Jangan lupa menaati prokes dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat memperingati Hari Pentakosta, Hari Pertanian GKE, dan UM Sunday. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kembali lagi dengan aku, Kak Eca. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Ini dia aktivitasnya. Ayo kita buat. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas, gunting, stik es krim, pensil, spidol, dan juga lem kertas. Pertama-tama, buatlah pola berbentuk api. Kemudian, potonglah pola tersebut. Setelah itu, tulislah ayat hafalan kita pada minggu ini di dalam api tersebut. Lalu, gambar api tersebut ditempel pada stik es krim menggunakan lem. Adik-adik bisa menggunakan lem apa saja ya. Nah adik-adik, sangat mudah bukan membuatnya? Oh iya, aktivitas ini akan dikumpulkan sampai pada hari Kamis minggu depan. Kumpulnya lewat WA ke kakak sekolah minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kisah para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menerima di saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan